Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentunya kabarnya baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di situasi dan kondisi pandemi ini. Tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau jaga jarak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum materi Bapak sampaikan, tak lupa Bapak mengucapkan Dirgahayu Kementerian Agama yang ke-75 tahun. Dengan tema pada tahun 2021 ini, Indonesia Rukun. Baiklah, anak-anak sekalian, marilah kita pembelajaran melalui video ini kita mulai. Tema 5 dengan subtema 2. Judulnya ekosistem. Apa ekosistem itu? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem itu tersusun atas individu, tersusun atas populasi, tersusun atas komunitas. Baik anak-anakku sekalian, paham? Saya jelaskan satu persatu. Apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon. Paham? Saya lanjutkan. Sedangkan tempat individu tinggal disebut habitat. Paham nak aku sekalian? Baik. Bapak lanjutkan. Artinya populasi. Apa populasi itu? Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu tempat atau yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan komunitas itu artinya populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik, Bapak lanjutkan kalau sudah paham. Jenis-jenis ekosistem. Apa saja jenis-jenis ekosistem? Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ekosistem alami itu diciptakan langsung oleh Allah, contohnya seperti lautan dan sungai. Sedangkan ekosistem buatan itu diciptakan atau dibuat oleh manusia, contohnya seperti sawah dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, dilanjutkan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air, tawar, dan ekosistem air asin. Ada juga namanya ekosistem darat, terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, dan padang pasir. Paham? Sedangkan ekosistem buatan itu diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah dan bendungan itu adalah contoh ekosistem buatan. Paham? Dilanjut? Baik. Bapak lanjutkan ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham semuanya. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Paham? Oke, dilanjut. Ada namanya ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ini adanya di laut.
Paham? Baik, anak-anakku sekalian, dilanjut. Ekosistem air tawar. Contohnya danau. Seperti apa danau itu, Pak? Iya, seperti ini. Ini gambarnya, gambar danau seperti ini ya. Paham semua? Ya, danau. Bukan laut itu danau ya. Oke, dilanjut. Contohnya ekosistem air tawar. Ada namanya sungai. Seperti apa sungai itu, Pak? Sungai itu seperti ini. Contohnya. Ya, paham ya? Ya, kalau di Sampang itu ada namanya Sungai Kemuning. Iya. Baik, kalau sudah paham, ada namanya kolam. Kolam ini adalah ekosistem air tawar yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti ini, ya. Hidup ikan ikan tawar, ikan-ikan hias, ada ikan mujair, ikan nila, ikan lele, dan lain-lainnya. Oke, lanjutkan ya. Ada komponen ekosistem air tawar. Apa saja komponen air tawar? Ada pohon. Pohon itu sebenarnya ada dua jenis, yang tumbuh di air tawar, yang tumbuh di air asin. Kalau yang tumbuh di air tawar itu seperti akasia, pohon jati, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tumbuh di air asin itu adalah pohon mangrove. Kegunaannya untuk menangkis air di laut, dan buahnya manfaatnya banyak sekali. Bisa dibuat teh mangrove, bisa dibuat dodol mangrove, bisa dibuat kopi mangrove. Dilanjut, ada namanya kata, salah satu komponen ekosistem air tawar. Kata itu hidupnya di air tawar, juga bisa hidup di darat. Ya, anak-anakku sekalian, baik, dilanjut. Ada juga namanya udang. Udang itu juga ada dua jenis, yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air asin. Kalau yang hidup di air tawar itu biasanya hidup di sungai. Kalau yang hidup di air asin hidupnya di laut atau di tambak. Contoh selanjutnya kura-kura. Kura-kura itu hidup di air tawar, juga ada hidup di air asin. Hidupnya juga bisa di dua tempat, bisa di darat dan bisa di air. Baik, selanjutnya contohnya komponen ekosistem air tawar, sapi. Sapi itu minumnya air tawar, bukan air asin. Makannya adalah rumput. Rumput itu tumbuhnya di air tawar. Baik, selanjutnya yang terakhir, contoh ikan. Ikan ini juga ada ikan asin, ada ikan tawar. Maksudnya hidup di air tawar, ada juga hidup di air asin. Baik, demikian materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian semua, anak-anakku sekalian, bisa paham dan mengerti. Jangan lupa tonton kalau memang belum paham apa yang Bapak sampaikan materi kali ini. Semangat terus, jangan putus asa. Hidup kemenap, hidup madrasah, maju terus. Semoga kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.